Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, hari ini kita belajar bersama Ibu April ya. Sekarang kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 1 dan 2 ya nak. 101 ya nak. Ya, sekarang kita memasuki tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, di sini Ibu April akan menjelaskan pembelajaran 1 ya. Di sini ada bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo membaca. Dengarkanlah pembacaan teks percakapan berikut. 2 orang temanmu akan membacakannya di depan kelas. Setelah kamu dengarkan, coba baca kembali untuk meningkatkan pemahamanmu. Nah, di sini ada Bu Guru, ya, ada Beni, ada Siswa, ada Dayu, ada si Mei. Nah, Bu Guru. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Setelah itu Beni menjawab, kami sangat senang Bu. Setelah itu Bu Guru menjawab lagi, sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Siswa menjawab, paham Bu. Setelah itu Beni menjawab, Bu, saya ingin bermain layang-layang. Bu Guru menjawab, boleh Beni. Setelah itu Lani, kalau kami ingin menulis di pasir Bu. Bu Guru menjawab lagi, silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya, siswa. Setelah itu menjawab, baik Bu. Setelah itu Bu Guru, sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Setelah itu Dayu menjawab, ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampah Bu. Ya, dan sampan Bu. Setelah itu Mei, pasir, batu, air, dan kerang Bu. Nah, di sini menjelaskan bahwa percakapan antara Bu Guru, Beni, dan siswa Lani, Mai itu saling berinteraktif, saling mengobrol lah. Dalam cerita ini menjelaskan bahwa bermain di luar itu dibolehkan, di pantai juga dibolehkan, tetapi harus hati-hati, tidak boleh terlalu dekat ya. Tidak boleh dekat dengan tepi pantai. Nah, seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak buka LKS-nya halaman 102 ya. Nah, di sini masih pembelajaran 1, subtema 4. Nah, di sini Bu April akan menjelaskan matematika KD 3.4 dan 4.4. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo membaca. Lihat di poin A, membagi dengan bilangan 1. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Coba ya. Ada 5 manggis dibagikan kepada 1 orang ya. Coba manggisnya dihitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Dibagikan kepada 1 orang. Nah ya, diibaratkan Udin punya 5 manggis ya. Setelah itu Udin membagikan ke adiknya 5. Nah, berarti kan ke 1 orang. Nah, orang itu menerima berapa? 5 manggis. Ditulisnya 5 dibagi 1. Berapa? 5. Karena tidak dikurangi, tidak dijumlahkan, berarti bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri berapa? 5. Nah, coba dilihat yang nomor 2.
Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan ke 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Nah, di tangannya Bu April ada 6 layang-layang, Nak. Setelah itu, Bu April memberikan keseluruhan 6 layang-layang itu kepada Benny. Nah, pertanyaannya, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Berarti 6 dibagi 1. Berarti berapa? 6. Jadi kesimpulannya, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Paham? Berarti yang dilihat atau yang diperhatikan itu angka depannya untuk menjawab hasilnya ini. Yang 5 bagi 1 juga yang dilihat angka depannya. Paham? Kalau bertemu angka 1 di sini, berarti suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Langsung yang dilihat angka depannya. Paham anak-anak? Nah, setelah sudah paham, coba anak-anak lihat yang poin B. Membagi bilangan dengan bilangan itu sendiri. Oke? Ada 7 mangga dibagikan kepada 7 orang. Ya, Ibu April punya 7 mangga. Nah, temannya Ibu April, teman Bu April itu ada 7 orang juga. Berarti setiap orang mendapatkan 1 mangga. Ditulisnya dalam matematika 7 dibagi 7 sama dengan 1. Berarti teman Bu April terbagi semua ya? Ya tidak. Si A dibagi 1, si B dibagi 1, si C dibagi 1, dan seterusnya sampai 7 orang. Nah, sudah paham ya? Setelah itu nomor 2, dilihat nomor 2. Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu ada Bu April, si Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Nah, sudah ya. Ada siapa saja? Ada Benny, Mei, Dayu, Lani, Udin, Edo. Ada 6. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 ini layang-layang ya. Angka 6 ini layang-layang. Ya tidak. Sedangkan 6 yang ini ada 6 orang. Nah, kalau punya layang-layang 6, ada 6 orang, berarti 1 orang mendapatkan berapa? 1 layang-layang. Kesimpulannya, suatu bilangan jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Paham? Nah, seperti itu ya, Nak. Coba anak-anak buka LKS-nya halaman 103. Coba lihat di bagian matematika, ayo berlatih mandiri. Nah, di sini ada nomor 1 ya, KD 3.4. 8 dibagi 1 berapa? 8. Pintar. Karena suatu bilangan jika dibagi 1 ya, hasilnya bilangan itu sendiri. Ya tidak? Itu sendiri. Jadi yang dilihat angka belakang, angka depannya. Yuk, 73 dibagi 1 berapa? 73. Karena melihat angka depannya. Karena suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Lah, bilangan itu sendiri berarti angka yang di depan. Pintar. Setelah itu, coba dilihat, Ibu April akan mencontohkan nomor 5. Ibu mempunyai 12 permen. Diberikan kepada Udin. Pertanyaannya, berapa banyak permen yang diterima Udin? Nah,
Ya. Di sini Ibu sudah menuliskan yang nomor 5. Ibu, ya, dilihat bagian ini. Ibu mempunyai 12 permen. Berarti di sini ada 12 permen. Paham? Diberikan. Diberikan itu berarti gimana? Diberikan berarti dibagi. Paham? Kepada Udin. Nah, ada 12 permen. Ya, semisal ini ada permen 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 permen. Diberikan kepada Udin sebanyak 12 permen juga, ya. Ini punyanya Ibu, ya. Ibu mempunyai 12 permen. Setelah itu memberikan ke Udin 12 permen juga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Nah, yang di Ibu kan habis, ya tidak, karena diberikan kepada Udin. Nah, berarti 12 dibagi 1. 12 ini adalah banyaknya permen, ya tidak, banyaknya permen. Ya, satunya ini berapa orangnya? Nah, berapa orang yang akan diberikan? Ya tidak. Satunya ini berarti siapa? Udin. Ya tidak. Berarti satu ini Udin. Nih, berarti Udin. Jadi 12 dibagi 1 berapa? 12. Ya tidak. Berarti pertanyaannya, berapa banyak permen yang diterima Udin? Ada 12 permen. Paham sampai sini anak-anak? Nah, jika sudah, coba perhatikan nomor 7. Bu April mau mencontohkan. Ada 5 burung dan 5 sangkar. Setiap burung akan dimasukkan sangkar. Berapa burung pada setiap sangkar? Nah, Bu April punya 5 burung, ya. Punya 5 burung. Oke. Ini diibaratkan burung. Ya, Bu April punya 5 burung. Ada 5. Dan ada 5 sangkar, ya. Dan 5 sangkar. Kotak ada 5. Berarti 5. Setiap burung akan dimasukkan sangkar, ya. Setiap burung. Berarti berapa burung pada setiap sangkar? Ini ya, ini burung 1, burung 2, burung 3, burung 4, burung 5. Oke, ini ada kotak 1, 2, 3, 4, 5. Burung 1 masuk ke sini, ke sangkar 1. Burung 2 dimasukkan ke sangkar 2. Burung 3 dimasukkan ke sangkar 3. Burung 4 dimasukkan ke sangkar 4. Burung 5 dimasukkan ke sangkar 5. Berarti berapa? 5 dibagi 5 berapa? 1. Ya tidak? Ya, berarti jadi berapa, ya, burung pada setiap sangkar? Ada berapa anak-anak? 1 burung. Ya tidak? Dimasukkan sangkar. Berapa burung pada setiap sangkar? 1 burung. Ya, 1 burung. 1 burung dan sangkar. Itu. Ya, karena 1, ya, ini burung 1 masuk ke kandang 1.
burung 2 masuk ke kandang 2. Berarti dalam matematika nomor 7 ini dalam artian apa? Punya tempat sendiri-sendiri, ya tidak? Berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berarti punya kandangnya sendiri-sendiri, ya. Seperti itu ya, Nak. KS-nya halaman 106. Coba Nana buka pembelajaran 2 subtema 4, tema 2. Di sini ada pelajaran bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Coba dilihat di bagian ayo membaca. Nah, di sini ada bacalah dengan lancar. Di sini ada bacaan. Ibu April akan membacakannya ya. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Coba anak-anak, biasanya anak-anak kalau sedang ke pantai pasti anak-anak main pasir ya. Biasanya anak-anak membuat gundukan apa? Gundukan pasir. Nah, di sini sama anak-anak. Di sini ada cerita bahwa istana pasir ini bisa juga digunakan menggunakan ember dan sekop. Itu biasanya dilakukan oleh anak-anak. Itu ya, Nak. Nah, anak-anak buka LKS-nya halaman 107 ya. Pembelajaran 2. Nah, di sini ada pelajaran PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2. Coba dilihat anak-anak di bagian ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Beni, Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Setelah itu Dayu menjawab, maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Setelah itu ada ibu guru. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Setelah itu anak-anak buka halaman 108 selanjutnya. Setelah itu Beni menjawab, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Setelah itu Dayu menjawab, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Ibu guru menjawab, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Setelah itu anak-anak, hore! Nah, dalam cerita percakapan ini menjelaskan bahwa mau dimanapun tempatnya anak-anak berada, baik di rumah, di luar rumah, jika melihat sampah berserakan di sekitar kita, tetap harus membuangnya, ya. Membuangnya kemana? Ke tong sampah. Nah, jadi kalau anak-anak melihat
sampah di sekitar anak-anak, baik di sekolah, di rumah, di luar rumah, itu harus dibuang ke tong sampah agar apa? Agar lingkungannya menjadi bersih gitu. Juga tidak ada pencemaran sampah yang bau menyengat seperti itu, karena akan mengakibatkan penyakit, ya tidak. Nah, setelah itu ibu guru mengajak anak-anak harus mempraktekkan di pantai, membuang sampah, ya, memungut sampah yang ada di pantai. Setelah itu dimasukkan ke tong sampah. Nah, setelah sudah melakukan kegiatan itu, ibu guru mengajak, setelah selesai kita akan bermain domba serigala. Nah, seperti itu ya, Nak. Ya anak-anak, sekian pembahasan pembelajaran hari ini ya Nak. Tadi kita sudah belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1 dan 2 ya Nak. Semoga video pembelajaran yang Ibu April buat semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekian dari Ibu April. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.